Jangan kamu berpecah belah, fatabshalu, kamu akan gagal menegakkan. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Mereka tidak merendahkan, meremehkan, menjatuhkan. Mereka saling memuji karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga kelompok ini selalu tidak bersama. Satu mengandalkan teksnya, satu mengandalkan akalnya, satu mengandalkan ilham. Orang sabar diuji dengan penyakit, sabar dengan kebangkrutan, tapi belum tentu mampu bersabar menerima perbedaan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bukan manusia biasa, dia adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengannya, asyiddau 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Nabi Muhammad dibantu oleh orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada anak muda yang bertenaga luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan. Persaudaraan inilah maka dikatakan Allah dalam Al-Quran, la tanaza'u, jangan kamu berpecah belah, fatabshalu, kamu akan gagal menegakkan agama Allah, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat, la tahtalifu, jangan sampai kamu ikhtilaf, bertengkar, berkelahi, fakhtalafat qulubukum, nanti ke hati kamu akan rusak. Kalau hati sudah rusak, kita tak bisa bersama. Bagaimana kita menolong agama Allah? Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Tapi ayat ini dilanjutkan, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Apa yang membuat kita bersama? Tuhan yang sama, la ilaha illallah. Nabi yang sama, Muhammadur Rasulullah. Kiblat yang sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ucapan yang sama, Allahu Akbar. Ada beberapa perbedaan, itu hanyalah bunga-bunga persaudaraan. Nata'awan fima ittafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Laits bin Sa'ad datang menjumpai Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Malik bin Anas berdebat dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam Malik bin Anas ahli hadis, Imam Abu Hanifah kaum rasionalis, ahli akal. Imam Malik bin Anas berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Hanafi, ya, bagaimana pendapatmu tentang Malik? Kata Imam Hanafi, aku belum pernah bertemu dengan orang yang hafalannya sekuat Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Laits bin Sa'ad datang menemui Imam Malik. Wahai Malik, apa pendapatmu tentang Imam Hanafi? Kata Imam Malik, aku belum pernah bertemu orang yang argumentasi rasional akalnya lebih tajam daripada Abu Hanifah. Mereka adalah imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak merendahkan, meremehkan, menjatuhkan. Mereka saling memuji karena tujuan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syekhul Azhar, orang yang berilmu bernama Syekh Abdul Alim Mahmud. Ketika dia menjabat Syekhul Azhar, dia menulis buku berjudul Alhamdulillah Hadhihi Hayati. Di buku itu dia katakan, dalam perjalanan pemikiran Islam ada 3 aliran yang tidak pernah bersama. Yang pertama Nassiyun, mereka yang berpegang kepada teks, tekstualis. Yang kedua Akliyun, mereka yang berpegang kepada akal, mereka kaum rasionalis. Yang ketiga Irfaniyun, mereka yang selalu rajin puasa, zikir, memperbanyak ritual. Mereka menunggu ilham dari Allah. Mereka adalah irfaniyun, kalangan tasawuf. Ketiga kelompok ini selalu tidak bersama. Satu mengandalkan teksnya, satu mengandalkan akalnya, satu mengandalkan ilhamnya. Tapi ketiga kelompok ini ada satu titik persamaan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sama-sama ikhlas, mereka akan bersama. Seleksi kita adalah seleksi keikhlasan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itulah yang bisa membuat orang duduk bersama karena Allah, bersama dengan Allah, karena Allah. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Agama Islam, agama yang menyatukan manusia. Selama 14 abad lebih dia berkuasa. Dia memberikan manusia persamaan di tengah perbedaan. Orang sabar diuji dengan penyakit, sabar dengan kebangkrutan, tapi belum tentu mampu bersabar menerima perbedaan.